Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyanti Sarjana Pendidikan, jabatan sebagai guru kelas di SDN 10 Penatoi Kota Bima. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas individu agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen beraneka, refleksi nilai-nilai dasar PNS dalam tugas fungsi sebagai ASN. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi ASN. Fungsi ASN itu sendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN ada 3, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sedangkan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan. Kemudian selanjutnya, apa itu aneka? Aneka merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baik, di sini kita akan bahas satu persatu. Pengertian dari aneka. A. Akuntabilitas itu merupakan kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang harus dicapai sesuai dengan amanah yang telah diberikan baik secara individu, kelompok, ataupun instansi. Kemudian N. Nasionalisme. Nasionalisme merupakan pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian E. Etika publik, refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian K. Komitmen mutu merupakan wujud efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Kemudian yang terakhir A. Anti korupsi, tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah implementasi aneka dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akuntabilitas, mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan berani menerima konsekuensi dari hasil pekerjaannya. Kemudian yang kedua, berangkat ke tempat kerja tepat waktu merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Yang ketiga, ketika kita merasa pekerjaan yang diberikan sudah sesuai dengan porsinya sehingga dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak memilih-milih. Yang terakhir, mau belajar dan mengembangkan diri agar setara dengan tupoksi dan kompetensi yang dimiliki. Kemudian selanjutnya, implementasi nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu bersyukur dalam segala situasi yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, beribadah sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga, menolong orang lain yang membutuhkan bantuan dengan hati yang tulus, ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat, menghargai dan menghormati orang lain, baik yang beragama, suku, dan ras yang sama ataupun berbeda. Dan yang terakhir, mengedepankan sikap toleransi dalam umat beragama. Berikut implementasi etika publik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan tugas secara disiplin dengan cara datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada dan menggunakan atribut lengkap sesuai dengan hari kerja. Yang kedua, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksi dengan baik secara cepat dan tepat. Yang terakhir, menghargai komunikasi antar sesama rekan kerja dengan bahasa yang sopan dan sikap yang santun. Selanjutnya, implementasi komitmen mutu dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, memaksimalkan penggunaan Zoom meeting agar kegiatan rapat atau diskusi selama masa pandemi menjadi lebih efektif. Kemudian yang kedua, meminimalisir pemakaian kertas yang sia-sia dengan selalu memeriksa terlebih dahulu suatu tugas atau pekerjaan sebelum dicetak. Yang ketiga, beralih dari penggunaan form kertas manual ke form sistem komputer yang terintegrasi dalam melakukan suatu pendataan. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan akhir terhadap suatu pekerjaan sebagai bentuk evaluasi mutu. Dan yang terakhir, implementasi anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, contohnya penyalahgunaan dana BOS di sekolah. Kemudian yang kedua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap, contohnya memberikan sejumlah uang atau barang untuk mempermudah dalam mengurus perizinan lembaga atau instansi. Kemudian yang ketiga, korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, contohnya memaksa seseorang